وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Pembahasan kita, kajian taklim kita adalah tentang jerat-jerat dosa dan maksiat. Telah kita ketahui bahwa bagaimana bahaya dosa dan maksiat, baik apakah itu menyangkut individu pelakunya ataupun masyarakat secara umum. Maka kita mengulang kembali sambil idza murajaah, yaitu dosa adalah sebagai tirai penghalang dari ilmu bermanfaat. Jadi sebab ilmu seseorang tidak bermanfaat, tidak bisa mudah untuk merubah akhlaknya, pemikirannya, dan banyak hal menjadi ilmu tidak berberkah, bermanfaat karena sebab dosa dan maksiat. Yang kedua, dosa dan maksiat menghambat rezeki seseorang. Jadi kalau rezeki kita seret, rezeki kita ini bermasalah, maka itu sebabnya. Adapun kalau seseorang ingin membandingkan, kenapa kalau orang-orang kafir ini Masya Allah rezekinya, Masya Allah hartanya, ingat bahwa itu adalah bentuk istijrab. Allah memperdaya dia, bukan bentuk Allah muliakan dia, bukan bentuk Allah cinta kepada dia. Karena tatkala Allah mencintai seorang hamba, bukan karena dinilai karena apa? Dikala Allah berikan harta yang melimpah kepada dia. Kenapa? Karena orang itu terkadang semakin dia lupa dengan aturan Allah, peringatan Allah, ternyata Allah bahkan bukakan bagi dia segala pintu-pintu rezeki dia bisa dapatkan. Setelah dia kemudian dalam puncak kebahagiaan, puncak kesenangannya, seakan-akan di atas angin, maka dia akan membusungkan dadanya, dia akan mengatakan, inilah hasil jerih payah saya akan bisa melakukan apapun dengan duit yang saya miliki. Maka Allah katakan apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala sampai mereka di atas puncak kebahagiaan kesenangannya, maka Allah katakan apa? Akhadnahum baghtah. Kami habiskan, kami ambil secara tiba-tiba, maka akhirnya mereka bertopang dagu, seakan-akan mereka berputus asa. Banyak sebabnya. Bisa karena sebab si jago merah, kebakaran dan semisalnya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Dosa dan maksiat maka pula akan merusak hati seorang hamba. Ini yang sangat berbahaya. Hatinya berpenyakit, lemah dalam pengagungan kepada Allah, semakin rasa jauh kepada Allah hati hamba tersebut, hatinya akan merasakan kegelapan, hatinya akan lemah. Demikian pula dirasakan semakin banyaknya dosa, maka hati tidak akan pernah merasakan bahwa dosa itu adalah sebuah keburukan. Demikian pula dosa akan menutupi hati. Demikian pula karena sebab dosa diliputi dengan penuh kekhawatiran, penuh dengan apa? Kegalauan. Beda dengan orang yang beriman bertakwa, beda dengan orang yang istiqamah. Demikian pula hati dikala banyak dipenuhi dengan dosa dan maksiat, maka hatinya akan buta. Sebagaimana Allah menyatakan, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah yang buta itu adalah mata dan pandangannya, tetapi adalah mata hatinya atau hatinya yang buta yang ada di dalam dada. Demikian pula dosa dan maksiat akan memalingkan hati dari istiqamah kepada Allah. Demikian pula sebab dosa akan memadamkan rasa ghirah, kecemburuan. Demikian pula sebab dosa dan maksiat, rasa malu akan dicabut oleh Allah ada pada diri seseorang. Akhirnya lah dia melakukan apapun yang diinginkan. Kemudian berikutnya, di antara sebab-sebab dampak dosa dan maksiat adalah dosa akan merenggangkan hubungan hamba
dengan manusia yang lain. Sebab dosa, sebab maksiat, sehingga hubungannya itu menjadi renggang. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana sifat-sifat orang yang menjaga diri dengan keimanan dan amal-amal yang saleh. Coba perhatikan, orang yang senantiasa apa? Menjaga keimanannya, menjaga tauhidnya, menjaga keistiqomahannya, demikian pula apa? Amal-amal ibadahnya. Sehingga Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ada pada mereka, nah, Allah akan menjadikan kelak kepada mereka, yaitu Allah yang Maha Pemurah, yaitu wudda, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ingat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah kelak akan jadikan ada jiwa-jiwa mereka, Allah akan menanamkan ada pada mereka sifat kasih sayang. Kenapa? Karena keimanannya. Kenapa? Karena ketakwaannya. Tapi sebaliknya dosa dan maksiat, hal-hal yang akan menyebabkan mengeluarkan hamba dari keimanan dan amal-amal yang saleh, maka dalam hal ini akan mengakibatkan hilangnya kecintaan makhluk dari hamba tersebut, sesuai tentu dengan kadar dosa dan perbuatan yang dia lakukan, kemaksiatan itu. Subhanallah, ternyata dosa dan maksiat Allah akan cabut dari hati-hati hamba tadi sifat kasih sayang. Bahkan akhirnya barakallahu fiikum, mengeluarkan dari keimanan dan amalan saleh, dan mengibatkan apa? Hilangnya kecintaan makhluk dari hamba tersebut, disebabkan sesuai dengan kadar dosa dan yang dia perbuat. Qala min ba'di salaf, dan telah berkata sebagian salaf, coba perhatikan, saya pernah bermaksiat, kata sebagian salaf, saya pernah berdosa, saya pernah bermaksiat. Sebab dosa maksiat yang pernah aku lakukan, kemudian saya melihat pengaruhnya pada apa? Akhlak hewan tunggangan saya, juga menjadi sebab pengaruhnya apa? Akhlak istri saya. Maka di sini ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala dan syariat yang agung dan mulia ini, bagaimana di antara fadlul Islam, keutamaan kemuliaan Islam, sehingga tatkala ada di antara orang-orang sekeliling dia, mungkin saja anak-anaknya, mungkin saja istrinya, mungkin saja kendaraannya, maka menjadi hal-hal yang menyulitkan baginya, hal-hal yang menjadikan dia tidak bahagia dan tenang, ternyata sebab dosa dan maksiat yang lakukan. Kenapa istri tidak menunjukkan ketaatan kepada dia, justru menunjukkan dia durhaka, sulit untuk taat kepada dia? Ternyata kita butuh koreksi, sebab kita kurang dekat dengan Allah, sebab kita ini melakukan kemaksiatan kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Maka ini, sehingga oleh sebab itu, jikalau kita ingin bagaimana kendaraan, kata Rasulullah, karena ada di antara satu kebaikan bagi seseorang tatkala Allah anugerahkan dia kuda yang bagus, artinya kendaraan yang ya tidak menjadikan apa? Hal-hal yang mestinya dia harus tunaikan, dia lakukan, menjadi terhambat. Mungkin kendaraannya gampang mogok, bermasalah, ya macam-macam. Jadi salah satunya kan ada di antara sahabat, waktu dia diponceng di belakang Rasulullah SAW di atas khimar, maka dia terbanting. Maka dia mengatakan apa? Ta'isha syaitan, celaka syaitan. Nabi mengatakan apa? Jangan mengatakan seperti itu. Saya banting syaitan. Ternyata apa? Syaitan akan semakin besar.
tapi katakan bismillah, maka syaitan akan menjadi kecil, bahkan kecilnya bagaikan kadzdzab. Nah, sehingga salah satunya ajaran Rasulullah SAW, tatkala seseorang dia dimudahkan Allah bisa beli kendaraan baru atau tunggangan baru, atau dia baru menikah, kan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha fi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha fi. Ya Allah, aku mohon, sambil dipegang mungkin ubun-ubunnya atau depannya, ini doa, ya Allah, aku mohon kebaikan, ya, apa yang aku telah beli, Kau berikan nikmat kepadaku, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, aku pula berlindung kepada dari keburukannya dan keburukan apa yang ada pada di dalamnya. Itu adalah doa Nabi SAW. Sehingga menyebabkan kendaraan kita, menyebabkan istri kita, keluarga kita, kemudian kenapa menjadi tidak menunjukkan ketaatan kepada kita? Sulit sekali kalau kemudian dia untuk beribadah kepada Allah. Nah, masalahnya kita, sebagaimana perkataan sebagian salaf tadi. Sehingga kita jangan mengabing hitamkan, kita hanya menyalahkan dari keluarga kita atau istri kita. Mestinya kita harus memprotek diri kita, muhasabah terhadap diri kita, menilai diri kita. Yakin orang-orang yang taat, beriman, bertauhid mesti mendoakan kebaikan untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan-keturunan yang baik. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Begitu. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang menegakkan salat, demikian pula keturunan-keturunan, ya Allah. Begitu. Ya Allah, jadikanlah istriku, keluargaku, anak-anakku, ya, yang Engkau anugerahi kebaikan, orang yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadamu. Doanya mesti begitu. Allahumma rzuqna zawjatan tayyibatan wa dzurriyyatan tayyibatan. Allahumma ij'alhum tsabbit ala al-iman wal islam al istiqamah bi manhajis salaf. Mesti begitu. Doanya begitu. Jangan lupa. Nah, tapi kalau orang banyak maksiat di dosa, gimana dia mendoakan keluarganya? Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kemudian dosa akan mempersulit urusan hamba. Jadi urusannya sulit. Masya Allah. Ya, ternyata sebab dosa. Tidaklah seorang yang berdosa, tidaklah seorang yang ahlul ma'asi, maka dia akan menghadapi sebuah perkara, kecuali bahwa pintu tertutup di depannya. Jadi tertutup, atau kesulitan merintanginya. Jadi kesulitan apa? Merintanginya. Hal tersebut karena dosa keluar dari makna ketakwaan. Sementara kemudian kemudahan hanyalah apa? Untuk siapapun yang bertakwa kepada Allah. Jadi orang-orang yang pendosa, orang-orang kaum maksiat, orang yang tidak taat, dia menghadapi perkaranya tertutup, sulit. Tapi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, gimana dia Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada surat At-Talaq pada ayat 4. Barang siapa yang bertakwa, taat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ketauhidnya, dengan keimanannya, dengan amalan solehnya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar waktu dia dalam keadaan sulit. Dan Allah akan anugerahkan rezeki yang tidak terduga-duga. Dalam ayat yang lain, juga ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya urusannya mudah. Masih tidak percaya dengan janji Allah Tabaraka wa Ta'ala? Innallaha yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janji-janjinya. Maka ini mestinya, kenapa keurusan sulit? InsyaAllah. Inilah saudara sekalian, barakallahu fikum, di kediaman masing-masing, di tempat antum masing-masing, bagaimana bahaya dosa.
dampaknya kita akan menghadapi perkara-perkara urusan kita sulit, tertutup. Tapi jika kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan segala sesuatu dimudahkan Allah Taala. Sehingga kita jangan salah di dalam kita memahami setiap langkah-langkah kita kenapa kok sulit. Berarti bentuk ketakwaan kita kepada Allah masih kurang, keimanan keyakinan kita masih kurang. Ini perlu, penting sekali, ya. Nah, karena Allah jelas janji Allah, sehingga kita perlu tingkatkan. Karena janji Allah demikian, ya kita berusaha dengan perbaiki kebaikan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian berikutnya, dosa adalah hijab terhadap ketaatan. Ternyata sebab dosa dan maksiat itu sendiri menjadi apa? Tirai terhadap ketaatan. Setiap dosa pasti akan menghambat pelakunya dari ketaatan. Demikian. Bahkan kadang akan menghambat dari ketaatan yang lain. Karena dosa maksiat menghambat ketaatan, bahkan juga akan menghambat pada ketaatan yang lain. Sehingga kadang sebuah dosa mengharamkan hamba untuk memperoleh berbagai ketaatan sebab dosa. Dia melakukan dosa ini, akhirnya ketaatan terhambat. Bahkan ketaatan yang lain, kesempatan yang lain juga akan menghambat baginya. Sebab apa tadi? Dosa dan maksiat. Karena Allah sendiri berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pemurah, jadi dia berpaling dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, memenuhi rambu-rambu Allah, namanya berpaling. Kata Allah, kami mengadakan syaitan yang menyesatkannya, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Sebab kita berpaling dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah jadikan siapa? Syaitan yang menyesatkannya menjadi teman dekat bagi dia, yang senantiasa menjadi qarin bagi dia. Dan sesungguhnya syaitan karena dia sebab apa? Berpaling dari mengingat Allah, berarti dia akhirnya bermaksiat kepada Allah, sungguh akan menghalangi, menghambat mereka dari jalan yang mustaqim, jalan kebenaran. Sementara mereka menyangka sesungguhnya mereka seakan-akan mendapatkan petunjuk. Sebelumnya ingat, apa-apa yang dicintai oleh syaitan, maksiat, perbuatan bid'ah, kesyirikan, kadang-kadang tidak menyangka, seakan-akan tipis. Orang-orang yang pergi ke kubur-kubur, yang dianggap keramat, yang dianggap bisa memberi manfaat, menolak madarat, yang disangka bahwa dia adalah seorang ulama dan sebagainya, maka ini muskilah. Dan terus dijadikan dia semakin tenang. Bahkan terkadang kalau beribadah, maka orang-orang yang dianggap soleh, yang bisa memberi manfaat, menolak madarat tadi, maka foto-foto mereka ditampangkan, dipasang di sebelahnya. Kenapa? Supaya semakin tenang. Tapi sebaliknya, juga tatkala diingatkan hanya beribadah kepada Allah, beda. Sebagiannya pula orang-orang yang mereka menyelisih sunnah Rasulullah SAW, mereka senang dengan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada bid'ah, seakan-akan itu bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
sementara syaitan menghiasi kepada dia, menggelincirkan dia. Maka begitu sulit ya untuk taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nih, perhatikan. Jadi ternyata dikala seseorang itu bermaksiat, dia menjauhkan, berpaling dari ingat kepada Allah, maka justru apa? Terhambat baginya dari ketaatan dan kebaikan yang lain. Karena syaitan menjadi korin bagi dia, dan kita tahu, maka kalau terlalu banyak dosa dan maksiat dan syaitan menjadi korinnya, justru menghalangi dia dari berbagai macam ketaatan dan jalan-jalan kebenaran. Dia menyangka seakan-akan di atas petunjuk, sementara di atas kesesatan. Kemudian berikutnya, dosa memperpendek umur, menghilangkan keberkahan umur. Dosa maksiat itu jadi memperpendek umur dan menghilangkan apa? Keberkahan umur. Sementara kita tahu umur ditetapkan oleh Allah. Berarti karena sebab dosa dan maksiat, umurnya tidak berkah, habis begitu saja, tidak memberi manfaat. Maksiat memperpendek umur dan pasti akan menghilangkan keberkahan umur. Sebagaimana kebaikan yang dilakukan seorang hamba, amalan soleh, menambah umur, ya, kejelekan mengurangi umur. Adapun tentang memperpendek umur, sebagian ulama berpendapat maknanya adalah mengurangi keberkahan umur. Maknanya begitu. Dianggap bahwa dosa maksiat itu memperpendek umur. Maknanya apa? Sebenarnya mengatakan apa? Mengurangi keberkahan umur, sehingga umurnya terasa pendek. Sebagian juga lain berpendapat bahwa makna memperpendek umur, sebagaimana hakikatnya memang umurnya akan pendek. Ya, maka kita ingat Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, falyasil rahimah. Ingat hadisnya, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya dilapangkan oleh Allah, maka sambunglah silaturahim. Disebut dengan silaturahim itu orang-orang yang masih ada hubungan darah. Kalimat silaturahim, rahim, rahim, rahim. Dan disebut dengan menyambung silaturahim orang yang telah memutus hubungan keluarga dengan kita, sebab mungkin masalah-masalah dunia atau mungkin masalah yang lain. Dan bukanlah silaturahim itu karena mukafaah, dia sudah baik, kita baik juga, artinya kita membalasi, bukan itu. Maka oleh sebab itu orang yang memutus silaturahim, maka itu termasuk orang-orang yang tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qattatun, ai qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Sementara silaturahim menjadi sebab apa? Umurnya akan bertambah. Maka disebutkan tadi, bisa karena keberkahan umur tersebut, atau memang Allah takdirkan umurnya bertambah. Wallahu a'lam. Karena saya juga nggak tahu sampai kapan umur kita. Walaupun Rasul mengatakan tidaklah umur umatku adalah antara apa? 60 atau 70. Tapi coba antum lihat bagaimana ketaatan. Contohnya banyak. Ulama-ulama ahlul hadis yang telah mendahului kita, sebenarnya Syekh Ibnu Baz, bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana Syekh Albani, yang sudah meninggal, usianya panjang, hari ini masih hidup di tengah-tengah kita. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mencapai umur 90, masih bisa ngajar, tidak pikun, tidak galau. Kadang-kadang adalah, ya Allah, merasa jenuh umur panjangnya. Maka ini sebab apa tadi? Dosa. Rezekinya juga begitu. Nah, tayyib, sampai di situ dulu, insyaallah taala kita akan
menjawab karena pertanyaannya masih panjang. Pertanyaannya masih banyak, PR-nya kemarin juga masih banyak. Baik ya, semoga bermanfaat. Baik. Bagaimana menghilangkan rasa benci kepada seseorang yang pernah zalim terhadap atau kepada kita? Bagaimana menghilangkan rasa benci kepada orang yang pernah melakukan zalim kepada kita dan selalu mengingat akan seseorang tersebut? Nah, barakallahu fikum. Berarti sebenarnya dia belum paham kalau kenapa orang itu zalim kepada dia. Apakah kezaliman itu tidak menjadi karena sebab kita? Jangan kita kemudian langsung saja menilai orang itu zalim, ya kan? Justru semestinya kita mengoreksi diri kita. Apakah kira-kira kita pantas karena memang mendapatkan seperti itu? Sama tatkala terjadinya fitnah, kita koreksi. Ya, jangan kita merasa terzalimi seakan-akan. Kadang-kadang ada fitnah yang terjadi baina salafiyin, rasa saya yang terzalim dan yang lain. Ngapain harus ngomong begitu? Ya sudah, biarin aja. Anggap aja itu akan mengulangi dosa kita, kan begitu? Mestinya begitu. Baru itu akan tidak terus-menerus kebencian kepada orang pernah zalim sama kita dan tidak terus nginget terus. Berarti kalau masih yang seperti itu, masih saja benci sama orang yang pernah zalim sama kita, masih ingat, berarti masih ada na'udzubillah, takutnya ada dendam. Berarti itu penyakit. Maka butuh kita harus apa? Menjadi orang yang tulus. Salah satunya tadi, ya kan? Berarti barakallahu fikum. Maka sifat-sifat ciri-ciri orang yang takwa itu kan wal afina 'anin nas, memaafkan manusia, kesalahan manusia. Itu berat dibanding orang karena salah pada seorang minta maaf. Lebih mudah kan? Saya maaf ya, lebih mudah dibanding orang salah sama kita, lebih zalim sama kita. Berat kita memaafkan, ya kan? Tetapi Allah katakan adalah faman adza wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dosa kesalahan orang pernah zalim sama kita dan kita wa aslah bisa damai, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya maka atas Allah. Nah, maka oleh sebab itu wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hi ahsan. Nah, ini artinya apa? Balasi, ganti keburukan itu dengan apa yang lebih baik. Nah, ini berat ini memang. Terus yang dia perintah Allah begitu. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Nah, maka apabila antara kamu dengan dia, nah tadi orang pernah zalimi kita, ada permusuhan, kan pasti ada benci kan? Kata-katanya belum bisa menghilangkan kan? Maka mestinya apa? Kana waliyun hamim. Maka seakan-akan jadikan dia itu apa? Menjadi tempat dekat, teman dekatmu. Ya, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, dan tidaklah Allah akan memasukkan sifat yang seperti tadi. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Bahkan musuh dijadikan teman. Masya Allah. Sulit apa enggak? Sulit. Sulit. Ya. Dan tidaklah Allah memasukkan sifat seperti illal ladzina sabaru, kecuali orang yang bersabar. Berarti kita masih kurang sabar. Berarti harus dengan sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ya, dan tidaklah Allah memasukkannya kecuali apa? Artinya sifat sabar, sifat yang membalasi keburukan dengan kebaikan, dijadikan teman, ya, maka itu melahirkan kebaikan yang amat besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan, ya, jika adapun benar-benar tatkala dari syaitan menggoda kalian, memberikan waswas, bisikan-bisikan, terus menggoda, ingat fasta'idz billah. Kok sulit sekali hilangkan saya rasa benci sama dia. Ingat aja. Nah, berarti syaitan yang terus menanamkan kepada kita bahkan dendam. Pokoknya saya tidak akan pernah ampuni, maafkan dia sampai 7 turun. La haula wala quwwata illa billah. Allah saja yang Maha Pemaaf. Lu ada bukan tak ada. Kayak apa sih? Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, berarti kita yang bermasalah.
Ya enggak? Coba Rasulullah SAW kayak apa sih? Masa ada kok orang sampai musuh kok sampai 7 turunan itu? Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Ingat, maka innahu was-sami'ul alim, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sehingga ya. Nah, tadi seperti itu. Ustaz, apa yang harus dilakukan saat futur? Nabi SAW pernah mengatakan memang manusia ini ada masa-masa fatrah, masa-masa futur, semangatnya lemah. Tapi sebenarnya tidak lantas kalau sampai seseorang itu malas ibadah dan sebagainya. Jadi ada masalah pada dirinya. Terlebih dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Ya, kita kurang ke masjid. Ya karena situasi. Kita sulit untuk menghadiri majelis taklim. Ya, maka barakallahu fikum tetap berarti apa? Semangat ibadah kita tetap tidak boleh pupus. Jaga terus. Ya, berjamaah dengan keluarga. Memang beda. Salat-salat rawatibnya tetap dijaga, tahajudnya juga, baca Qur'annya juga, murojaahnya juga. Karena itu jangan tambah dikasih celah. Sudah malas, lemah, tak semangat, tambah dibiarin. Alhamdulillah min dzalik. Kita harus kalahkan itu. Futur itu jelas syaitan. Maka kalau orang itu futur, maka itulah sifat-sifat yang muncul baginya kaslan, malas. Sementara Rasul mengatakan apa? Al-kaslanu minasyaiton. Malas itu sifat dari syaitan. Ya? Nah, berarti tetap semangat belajar. Bagaimana mendakwai keluarga yang masih ikut aliran thariqah? Jadi thariqah itu sebuah ajaran aliran yang mengarah kepada thariqah sufi, dan thariqah itu macam-macam. Biasanya thariqah itu muncul dan berdiri kadang karena sesuai dengan keyakinannya atau karena pendirinya. Ya, maka macam-macam. Nah, seseorang itu tatkala dia terjatuh pada ajaran thariqah, berarti bermasalah pada tauhidnya, pemahaman dinnya. Karena memang di dalam ajaran thariqat itu termasuk akan ada sifat ghulu. Karena ibarat thariqah itu artinya kalau secara bahasa kan jalan. Jalanmu kalau ingin bertemu Allah, ingin dekat sama Allah, harus punya wasilah. Itulah thariqat. Dan dalam thariqat itu ada namanya mursyid, guru. Maka kadang-kadang dalam thariqat itu ada istilah baiat. Ya, gimana mungkin antum akan bisa sampai kepada Allah kalau gak dibaiat? Kadang-kadang dengan dimandikan dan macam-macam. Begitu. Dan ada amal-amalan khusus. Maka yang jelas bahwa thariqat sufi bukan bagian Islam. Karena thariqat sufi ini, thariqat sufi ya, itu muncul adalah pada abad akhir abad kedua Hijriah, dan itu masa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya. Dan mereka salah dalam memahami, seakan-akan ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara uzlah, dengan cara-cara zuhud yang salah. Nah, seperti itu. Nah, ingat caranya bagaimana? Ya, diajak untuk ngaji tauhid, diajak untuk ngaji sunnah. Itu cara yang penting, ya. Jadi artinya kita jangan, karena kadang-kadang orang kalau sudah masuk dalam thariqat itu sudah masuk sebagai anggota, biasanya fanatiknya luar biasa. Ini
otomatis tidak membaca kecuali apa? Dengan hidayah Allah didoakan dan dikasih buku-buku yang tentang tauhid. Tauhid meliputi banyak hal. Karena di sana nanti ada tawasul, di sana ada istighosah, biasanya begitu. Ya, artinya ajaklah pelan-pelan untuk mau mengenal ilmu, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Itu cara yang efektif, cara yang penting. Bolehkah kita benci bersendirian karena takut bermaksiat? Padahal banyak ibadah yang bisa dilakukan ketika sendiri. Jadi artinya orang menyendiri, dia tidak suka karena takut kalau sendiri banyak maksiat. Padahal kalau sendiri itu justru banyak untuk bisa melakukan ibadah. Nah, memang ada beberapa riwayat orang pada intinya kalau hidup yang menyendiri aja itu tidak bagus. Berarti ada sesuatu ada pada dirinya, menutup diri, tak mau bergaul, itu agak berbahaya. Tapi beda, ada memang orang itu harus lari, harus menyendiri karena agamanya. Sehingga seperti kisah Ashabul Kahfi, karena kisah Salatun Nafar fil Ghar, 3 pemuda yang dia terposok di gua, itu beda. Maka Rasul pernah mengatakan, orang yang berkumpul dengan manusia dengan sabar tentu lebih baik daripada orang yang menjauh atau sendirian dari manusia. Maka oleh sebab itu, ya sekarang ngapain sendirian? Hidup sendiri, manusia itu makhluk sosial, masyarakat bermasyarakat kok. Ada hal-hal dia harus menyendiri karena memang dia takut dengan agamanya, itu beda. Ya, sehingga pernah dulu ada istilah apa? Rahib-rahib, sehingga ada kisah-kisah Quraisy, umat-umat yang dahulu. Nah, itu karena memang mereka umat seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW waktu sebelum belum menerima wahyu. Usia belum umur 35 tahun sampai 40 tahun terima wahyu, uzlah di gua Hira. Ya, tapi itu bukan menjadi ajaran. Orang harus uzlah. Ya. Nah, justru kalau orang itu sendirian, biasanya nggak ada penguat. Ya, beda kalau orang yang sudah masuk dalam maqam ulama, justru dia lebih banyak murojaah, dia banyak meneliti, mentahqiq, itu beda. Ya. Nah, dia bisa dirinci ya. Nah, jadi intinya bergaul dengan orang banyak lebih bagus. Mohon nasihatnya untuk kami kaum wanita yang suka saling adu domba satu sama lain sehingga memecah belah pertemuan atau pertemanan maksudnya. Nah, barakallahu fikum, maka ada di antara nasihat yang penting disebutkan di sini. Yang pertama, banyak-banyaklah menahan lisan. Ini walaupun kita tahu wanita lebih berpotensi lisannya, potensinya lebih kuat. Apa? Yang ngomong. Maka oleh sebab itu Rasul mengatakan as-sumtu hikmah. Diam itu termasuk hikmah. Wa qalilun fa'iluh. Sedikit pelakunya. Nah, yang paling apa? Yang paling banyak jeplak, ember. Kalau bahasanya Jerman di sana, cecere kauman. Jadi begitu. Paling banyak sudah. Nah, ini paling penting. Sehingga tatkala Nabi mengatakan as-sumtu hikmah, walaupun ini khilaf tentang riwayatnya, tetapi bahwa ma'thurun min qawli Luqmanul Hakim. Jadi seperti itu Luqmanul Hakim disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim adalah rajulun hakim wa rajulun aswad minal habasyah. Allah berikan hikmah dan ilmu. Bahkan kadang-kadang as-sumtu, diam itu nisful ilm, separuh ilmu. Nabi kan juga pernah mengatakan man najah, sebenarnya hadis Uqbah Ibnu Amir, apa gitu tip untuk selamat. Ingat apa itu? Amsik alaika lisanak, jaga lisanmu, tahan lisanmu. Ingat, Masya Allah ya, penting sekali.
Karena sebab lisan aja. Dan jangan terdakhul dalam fitnah. Masuk terlalu dalam dengan fitnah. Apa loh kita ini fitnah? Capek. Tak dapat apa-apa. Ya? Nah. Ingat, tahan diri. Di Denpasar ada beberapa masjid yang melakukan sholat Jumat dan jumlah makmumnya dibatasi sebanyak 200. Bagaimana hukumnya jamaah yang tidak kebagian tempat? Ya karena ini masih PKM, ya masih PKM, artinya apa? Pembatasan kegiatan masyarakat dan masih situasi pandemi, ya jangan maksakan diri. Kita masih mendapatkan uzur. Jangan dianggap ini sudah bebas karena karena viralnya new normal, sehingga itu dianggap sebuah kebebasan. Bahwa sekali lagi virus corona ini belumlah selesai. Masing-masing kita harus berhati-hati. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang mereka masih khawatir tersebarnya virus corona, maka itu tetap mendapatkan uzur. Jika sekali waktu dan kemudian di masjid itu tetap terjaganya atau dipraktekkannya protokoler COVID, dipersilahkan sekali waktu, tapi uzur tetap mendapatkannya sampai adanya kejelasan dari informasi pemerintah, dan artinya dengan pihak-pihak yang memang itu terkait dengannya, yang itu tidak percaya dan memang dia adalah ahlinya, maka insyaallah ta'ala baru kita akan melakukannya. Dan karena memang demikian aturannya, ya, maka oleh sebab itu, ya, saya secara pribadi, maka saya pun tetap mengambil rukhsah yang memang dibenarkan oleh syariat karena kekhawatiran kita. Nah, dan kita pun tidak bisa menyalahkan secara mutlak kepada orang-orang mengambil tetap dia berjamaah. Tapi ingat, ya, hati-hati, ya, tetap laksanakan daripada protokoler COVID itu sendiri. Nah, jikalau kemudian ternyata nggak ada sama sekali, nggak datang Jumatan, pengen Jumatan, dianggap sudah karena memang sudah melakukan protokoler ini, ternyata tidak dapat tempat. Terus gimana? Ya dusel-dusel aja. Nah, cari yang ini, kalaupun enggak ya dia pulang tetap sholat duhur, 4 rakaat, sholat di rumah. Ya jangan paksa kalau memang itu dibatasi hanya 50 dan yang lainnya, sudah jangan dipaksa. Ya, jangan kemudian marah-marah. Ya, saya kan dulu jamaah di sini, kok enggak boleh Jumatan di sini? Ngapain ini marah? Ya. Apa hukum bekerja membangun rumah ibadah kemarin? Jangan. Bentuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Sudah jelas-jelas ibadah orang lain kok bekerja. Ya. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Tak boleh. Bagaimana cara membedakan antara khawatir dengan waswas syaitan? Misal khawatir untuk datang Jumatan karena takut tertular, padahal bisa berikhtiar memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kalau memang yang namanya khawatir itu ya memang kuat. Ya. Adapun kalau was-was takut ini sudah jelas-jelas artinya sudah aman, masih ada takut, ya berarti was-was. Tapi kalau yang sekarang ya kita khawatir masih takut. Terus terang aja, Khamis malam Jumat, saya sempat ada acara di Masjid Andur. Saya sempat jadi imam di sana. Ya, tapi juga ya ngeri-ngeri sedap lah. Ngerti ya, ngeri-ngeri sedap ya. Ya sudahlah. Antara bagaimana lah. Jadi seperti itu. Ya ala kulli hal. Jadi artinya ya sekarang ini patut masih takut. Ya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum, jika memang masjid itu memenuhi dan memang dilakukannya protokoler yang secara sempurna, ya tidak ada masalah. Kalau memang antum pilih mau ini, ya fadhil, silakan. Secara pribadi Anda tetap mengambil uzur sampai Allah Ta'ala, sampai Allah angkat dan Allah berikan terbaik insyaallah. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.